Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rosid ingin mempresentasikan tugas kelompok yaitu manajemen strategi Pondok Darul Arkom Tulung. Sebelumnya kami ada 4 anggota, saya sendiri Muhammad Abdul Rashid dengan NIM B100-200-249 dan teman saya Aksol dengan NIM B100-200-241. Kemudian ada Hindra Maulana Setiawan dengan NIM B100-200-245 dan Rosid Bastutan dengan NIM B100-200-264. Deskripsi perusahaan. Pondok Darul Arkom didirikan pada tahun 2015 oleh Ustadz Ismail Siddiq. Pada kala itu santri hanya berjumlah 3 orang dan full diberikan beasiswa untuk mereka. Pondok Darul Arkom sendiri mulai berkembang dari tahun 2016 dan memiliki lokasi sendiri dengan pembangunan dari organisasi Muhammadiyah dan donatur dari warga sekitar. Hingga tahun 2023 dengan santri sebanyak 800 orang dan sudah memiliki biaya SPP. Tenaga pengajar masih memanfaatkan alumni dan sebagian dari tenaga pengajar luar. Visi dan misi Pondok Darul Arkom. Visi terwujudnya generasi Islam yang hafal Al-Quran, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kelanjutan dakwah Islamiyah dan pembinaan umat, serta berperan aktif dalam iqamatuddin di masa yang akan datang. Kemudian misi pertama, menyelenggarakan pendidikan tahfidzul Quran. Kedua, mengajarkan dan mempraktikkan pemahaman dan akhlak Islam yang mendasar sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan serta pengajaran kumuluddin dan pengetahuan umum sehingga anak didik paham tuntutan dan zamannya. 4. Memahamkan kondisi umat Islam dari hari ini dan menyadarkan anak didik terhadap kewajiban iqamuddin. Kemudian akan dilanjut oleh Mas Rosid. Baik, saya ingin melanjutkan dari Mas Hamam, yaitu dari analisa eksternal makro, sosial budaya, peluang atau opportunity, norma sosial, nilai-nilai budaya, dan tatanan masyarakat di sekitar pondok pesantren dapat mempengaruhi pola pikir dan praktek di dalam pondok pesantren. Pengaruh budaya dan sosial ini dapat mencangkup pandangan terhadap agama, pendidikan, dan peran gender. Yang kedua ada ancaman atau threats. Terjadi penolakan di kalangan masyarakat jika tidak tepat dalam membangun sosial budaya yang sesuai dengan masyarakat sekitar. Lalu, analisa eksternal makro. Yang pertama, lingkungan politik, peluangnya atau opportunity. Kebijakan pemerintah dan isu politik yang bersifat mendukung dapat mempengaruhi operasi dan kebijakan pondok pesantren. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi terkait pendidikan agama, izin operasi, atau peraturan yang berkaitan dengan pengajaran dan kurikulum di pondok pesantren. Untuk ancaman atau threat, munculnya banyak pondok pesantren yang sejenis dengan memiliki keunggulan masing-masing dan juga dengan dukungan pemerintah setempat. Lalu teknologi, peluang opportunity-nya, perkembangan teknologi termasuk akses internet dan media sosial dapat mempengaruhi cara pengajaran dan komunikasi di pondok pesantren, serta membuka akses terhadap sumber informasi yang lebih luas. Untuk ancamannya atau threat, adanya hacker yang dapat meretas dan membuat jelek nama pesantren dan juga dapat mengambil data penting yang dimiliki oleh pesantren. Lalu yang selanjutnya ada globalisasi. Untuk peluangnya atau opportunity-nya yaitu arus globalisasi seperti budaya populer, perdagangan internasional, dan hubungan antar bangsa. Hal ini dapat menambah wawasan baru santri dan bisa meningkatkan peminatnya. Untuk ancamannya sendiri, pengaruh budaya jelek mempengaruhi pemahaman santri terhadap dunia luar dan mendorong keterbukaan terhadap pengaruh budaya dan ideologi yang lain. Ideologi lain yang tidak selaras dengan visi misi pondok pesantren. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Aksol. Saya akan melanjutkan dari Mas Rosid, analisis eksternal mikro. Kemudian ada ancaman saing baru, yaitu ada brand equity. Nilai yang dimiliki oleh pondok pesantren Darul Arkom yaitu memiliki logo yang menarik dan promosi secara langsung dengan bersilaturahmi ke sekolah dasar sekitar desa Tungo. Yang selanjutnya ada hambatan masuk pembuatan pondok pesantren memerlukan biaya yang tidak sedikit. Walaupun santrinya tidak dituntut untuk membayar uang gedung, pondok menggunakan bantuan dari Basnas dan donatur yang membantu dalam pengembangan untuk membangun pondok secara maksimal. Lainnya ada akses lokasi. Pendidikan dengan akses jalan yang mudah dan tidak jauh dari perkotaan dapat memudahkan operasional pondok Darul Arkom. Yang selanjutnya ada skill atau core competence.
promosi dilakukan dengan cara bersilaturahmi secara door-to-door ke sekolah dasar di sekitar Desa Tulung dan membagikan brosur kepada mereka yang tertarik pada pondok yang ditawarkan. Memiliki karakteristik tampilan berbasis Muhammadiyah karena Pondok Darul Arqam adalah instansi pendidikan di bawah naungan ranting Muhammadiyah. Selanjutnya ada kekuatan tawar pelanggan. Pertama adalah jumlah santri. Laporan pendaftaran terdapat kenaikan dari jumlah pendaftar di pondok ponpes tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan jumlah santri di setiap tahunnya. Itu ada konsentrasi santri. Pondok Darul Arqam memiliki fokus tinggi dalam mendidik santrinya untuk menggapai tujuan visi misi pondok pesantren. Selanjutnya ada switching cost. Perbedaan biaya dari satu pondok pesantren atau pondok pesantren lainnya disebut biaya pengalian atau switching cost, dan ini sangat bersaing dalam pengembangan produk layanan yang ada. Yang selanjutnya ada ketersediaan kamar. Terdapat beberapa barang inventaris seperti fasilitas pembelajaran, fasilitas kamar untuk santriawan dan santriawati, dan fasilitas kelas yang memadai sehingga santriawan dan santriawati merasa nyaman saat berada di Ponpes Darul Arqam, seperti tempat tidur yang lebih nyaman dan aman, tidak menggunakan kasur tingkat, melainkan menggunakan kasur seperti biasa atau berderet. Yang selanjutnya ada ancaman produk pengganti. Yang pertama ada switching cost. Biaya pendidikan dapat sangat bervariasi dan harus dianalisis secara komprehensif sebelum memutuskan untuk menetapkan harga yang cocok untuk pelanggan yang disasar. Yang selanjutnya ada substitusi. Sesuatu yang mudah diganti dengan sesuatu yang lain. Istilah substitusi digunakan dalam konteks orang, barang, tempat, atau objek lainnya. Dengan substitusi, satu barang bisa menggantikan yang lain. Yang selanjutnya ada diferensiasi. Pembedaan masyarakat dalam kelompok sosial secara horizontal atau dimensi horizontal. Wujud dari diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok tertentu tetapi tidak bertingkat. Yang selanjutnya ada kesediaan pelanggan. Kecenderungan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan jasa yang diberikan oleh satu perusahaan karena mereka puas dan nyaman dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Loyalitas pelanggan akan menjadi kunci sukses dalam keberlanjutan pondok di masa mendatang. Yang selanjutnya ada persaingan sesama pondok. Yang pertama adalah jumlah pesaing. Banyaknya pondok baru yang bermunculan harus dibarengi dengan inovasi-inovasi yang lebih update agar tidak mudah tersaingi oleh pesaing yang memiliki cara baru untuk menggait calon santri. Yang selanjutnya ada kesamaan kualitas. Mengidentifikasikan kriteria tenaga pengajar akan sesuai dengan visi dan misi pondok tersebut dan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para tenaga pengajar agar terkoordinasi dan memiliki hubungan komunikasi yang baik. Yang selanjutnya ada kemampuan perusahaan. Pondok Darul Arqam harus bisa memberikan jaminan aman kepada para santri karena tanggung jawab pondok adalah sebagai pengganti rumah sementara bagi anak didiknya. Yang selanjutnya ada diferensiasi. Pondok Darul Arqam dapat mengembangkan beragam fasilitas tertentu guna menunjang pembelajaran santri dan menyiapkan tenaga pengajar yang lebih berpengalaman tentang seluk-beluk pondok. Dan hal ini dapat membuat tertariknya masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pondok karena memberikan fasilitas yang lengkap dan tenaga kerja yang profesional. Dan yang terakhir adalah kekuatan tawar supplier. Tingkat hubungan dengan supplier. Tingkat hubungan antara sebuah instansi pendidikan dengan tenaga pengajar bisa beragam tergantung pada berbagai faktor seperti lamanya kerjasama, kualitas tenaga kerja yang diberikan, kepercayaan, serta kesepakatan kontraktual. Namun hal ini dapat dilakukan pengujian kembali kepada calon pengajar sebelum terjun untuk mengajar Pondok Darul Arqam Tulung demi selaras dengan visi misi yang dijalankan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Indra. Melanjutkan presentasi dari Max Axol, yaitu lanjut ke slide analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, yang kedua adalah weakness. Yang pertama, kekuatan Pondok Darul Arqam memiliki 8 faktor strategi. Dan yang kedua, kelemahan dari Pondok Darul Arqam memiliki 8 faktor strategi yang mendapat skor bobot 1,0, lalu skornya 3,02. Selanjutnya threats, ancaman, dan opportunities, peluang Pondok Darul Arqam. Peluang pondok memiliki faktor 8 poin, dan yang threats, ancaman Pondok Darul Arqam juga memiliki 7 poin dengan total skor bobot 1,0 dan skornya 3,0. Selanjutnya analisis BCG. Matriks BCG adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja produk atau bisnis dalam suatu perusahaan. Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu berdasarkan matriks
BCG, Pesantren Darul Arqam memiliki jasa pendidikan yang bervariasi dengan posisi yang berbeda-beda di masing-masing kuadran. Kemudian analisis BCG bintang star. Program dan biaya pendaftaran relatif murah di Pondok Darul Arqam memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi dan pangsa pasar relatif yang tinggi. Program ini merupakan sumber utama Pondok Pesantren Darul Arqam dan memiliki potensi untuk berkembang pesat ke depannya. Selanjutnya, analisis BCG tanda tanya question mark. Program dan layanan tentang pesantren baru di mana memiliki pertumbuhan pasar yang cepat dalam berkembang. Program dan layanan ini memiliki resiko yang relatif tinggi, namun juga berpotensi menjadi pilihan masyarakat sekitar. Selanjutnya, analisis BCG hewan ternak cash cows. Program dan layanan pendidikan serta keagamaan di Pondok Darul Arqam memiliki perkembangan yang lebih baik. Program dan layanan ini menghasilkan arus yang stabil untuk Pondok Pesantren Darul Arqam dan dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan program dan layanan lainnya, seperti menambahkan ekstrakurikuler yang lebih beragam. Selanjutnya, analisis BCG anjing dogs. Program dan layanan pesantren yang tidak relevan dapat berakibat menurunkan pertumbuhan pasar. Program dan layanan ini bisa untuk menjadi evaluasi agar bisa mengembangkan program dan layanan dengan baik. Hasil analisis BCG yaitu Pondok Darul Arqam berada dalam posisi matriks BCG kuadran 1 yang dikenal sebagai bintang atau star. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran dan pelayanan Pondok Darul Arqam memiliki tingkat pertumbuhan yang baik. Hal ini terlihat dari banyaknya peminat santri yang masuk ke pondok dengan waktu yang relatif singkat. Keputusan strategis seperti peningkatan pembelajaran yang lebih inovatif, melengkapi fasilitas yang belum ada, pengembangan lebih lanjut pada sistem pemasaran yang baik, dan melakukan evaluasi setiap waktu. Semua ini diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan pondok ke depannya. Selanjutnya masuk ke bagian analisis strategi. Analisis strategi memiliki 3 alternatif strategi, yaitu yang pertama brand image, dan yang kedua integrasi ke depan, yang ketiga integrasi horizontal. Masing-masing dari brand image memiliki beberapa poin, dan yang integrasi ke depan juga memiliki 7 poin. Integrasi horizontal memiliki 5 poin. Selanjutnya, analisis strategi terpilih. Alternatif strategi yang cocok digunakan di Pondok Darul Arqam yaitu menggunakan strategi brand image dengan tingkat kecocokan kondisi pondok 5 dari 5 atau 10%. Brand image sangat berfungsi untuk memperkuat positioning dari misi bisnis yang ingin dicapai. Tentu saja apa tujuan bisnis dan mengapa bisnis ini dihadirkan akan menjadi dasar mengapa orang harus tertarik dengan merek bisnis kalian lewat produk atau jasa yang ditawarkan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.